Shalom. Selamat hari Pentakosta untuk kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita memulai ibadah kita dengan bernyanyi buku nyanyian nomor 102 ayat 1 sampai 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 826 ayat 1. Oh,
hukum Tuhan dalam kebaktian kita tertulis dalam 1 Yohanes pasal keempat ayat yang kedua. 1 Yohanes pasal 4 ayat 2, demikian bunyinya. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Demikian hukum Tuhan. Mari memohon kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 675 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin.
Dan marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 105 ayat 2. Membaca epistel pada kebaktian kita yang tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal 10 ayat 6 sampai 10. Kita membaca secara responsori. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Ayat 10 kita membaca bersama. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Demikian pembacaan firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 465 ayat 1 dan 2. Beri
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Mari kita mendengar warta jemaat dalam 1 menit. Sidang jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sejenak kita mendengarkan warta pelayanan untuk kita pada Minggu tanggal 28 Mei 2023. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Pentakosta yang pertama, atau pesta pertama hari peringatan turunnya Roh Kudus, dengan topik minggu Terimalah Roh Kudus. Dan pada minggu hari ini kita mengadakan pengumpulan persembahan ke depan untuk membantu program pengabaran Injil atau sending. Yang kedua, pesta kedua peringatan hari turunnya Roh Kudus. Diberitahukan kepada seluruh jemaat pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 kita mengadakan ibadah pesta kedua peringatan hari turunnya Roh Kudus, masuk pukul 19.30 WIB. Dan pada ibadah tersebut kita mengumpulkan persembahan ke depan untuk kegiatan keadilan, perdamaian, keutuhan ciptaan. Diharapkan agar kita semua mengikuti ibadah tersebut, dan dihimbau untuk punguan Kor Ama dan punguan Kor Ina supaya mengisi acara untuk menyumbangkan kor pada acara kebaktian tersebut. Yang ketiga, sekolah minggu gabungan. Pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 akan diadakan ibadah sekolah minggu gabungan dari seluruh pos di sekolah minggu Lubuk Baja, masuk pukul 8.00 WIB. Yang keempat, anak lahir. Yang pertama, pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 Tuhan mengaruniakan seorang anak perempuan bagi Bapak John Lee Silalahi, Ibu Joyce Sibarani dari Wik Batam Kota. Anak dan ibu dalam kondisi sehat. Yang kedua, pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023, Tuhan mengaruniakan seorang anak perempuan bagi Bapak Sirait, Ibu Buru Neiborhu dari Wik Perserahan Muka Kuning. Anak dan ibu dalam kondisi sehat. Yang kelima, jemaat yang meninggal dunia. Pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 telah meninggal dunia Bapak Insinyur Adolf Hutajulu, meninggalkan Ibu Insinyur Rubina Situmorang beserta 3 orang anak mereka dari Wik Bengkong sekitar, tutup usia 58 tahun. Kita bawa dalam doa agar Tuhan menghibur seluruh keluarga yang ditinggalkan. Dan pada hari ini juga gereja mengadakan kebaktian minggu di rumah duka di Bengkong Pertiwi, perumahan BPN Blok C nomor 1,
yang dilayani oleh Inang Wiwil Prolene Sinaga bersama dengan Punguan Ina PHD masuk pukul 10.00 WIB. Yang keenam, pertangyangan Punguan Korama PHD dan keluarga. Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 diadakan pertangyangan Punguan Korama PHD beserta keluarga bertempat di rumah Bapak AKP M. Hutagaul SH Boruna Pitupulu, alamat Aspol Baloi, Blok D nomor 24, masuk pukul 19.30 WIB. Yang ketujuh, pertangyangan WIB. Berikut tempat dan jadwal ibadah pertangyangan WIB gereja kita pada hari ini, Rabu tanggal 31 Mei 2023. Yang pertama di Balai Kolam 1, yang kedua di Balai Kolam 2, yang ketiga di Baloi Center. Hari Kamis tanggal 1 Juni 2023, yang pertama di Bengkong Indah, yang kedua di Muara Takus, yang ketiga di Nagoya, yang keempat di Batam Kota, yang kelima di Baloi Ditpam. Hari Jumat tanggal 2 Juni 2023, yang pertama di Wikse Panas, yang kedua di Baloi Kolam 3. Yang kedelapan, kunjungan gereja Punguan Korama PHD HKBP Batam. Sesuai dengan program Punguan Korama PHD, pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023, Punguan Korama PHD gereja kita akan berangkat melakukan kunjungan gereja ke HKBP Girsang Resort Parapat yang didampingi oleh pendeta resort. Semoga mereka diberkati Tuhan dalam perjalanan pergi dan kembali ke Batam. Yang kesembilan, perekrutan guru sekolah minggu. Sesuai dengan kebutuhan pelayanan sekolah minggu, maka gereja kita akan kembali mengadakan perekrutan guru sekolah minggu. Bagi jemaat yang bersedia untuk menjadi guru sekolah minggu dapat menghubungi koordinator sekolah minggu Inang Diakones Rola Silitonga atau melalui Sintuawik atau langsung datang ke kantor gereja. Yang ke-10, mohon doa kesembuhan anggota jemaat yang sakit. Mari kita doakan supaya Tuhan Yesus memberkati kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Boleh kita lihat di layar. Yang ke-11, sumbangan bunga altar. Pada minggu hari ini gereja kita menerima sumbangan bunga altar dari NN dari Wiktiban. Terima kasih atas sumbangannya. Yang ke-12, ucapan selamat ulang tahun. Dicantumkan daftar ulang tahun perorangan dan ulang tahun pernikahan. Maka dengan ini seluruh pelayanan penuh waktu, Parhaladu dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan dengan doa panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Yang ke-13, warta keuangan. Saldo akhir per 27 Mei 2023 senilai 634.975.825 rupiah. Demikian warta jemaat untuk kita pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati. Kita mendengar lagu pujian dari Kur Ama Sahata.
kita mengumpulkan persembahan dan satu A dan satu B. Kita bernyanyi dari penyanyian 461 ayat 1 dan seterusnya. Tuhan
Allah Bapa kami yang bertahta di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau menuntun perjalanan kami dalam 1 minggu ini, sehingga kami boleh tiba dihantarkan pada hari yang baru ini. Dan di tempat ini kami memuji memuliakan nama Tuhan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Dan melalui firman-Mu pada saat ini yang akan bersabda di tengah-tengah kami, Tuhan berkati hati dan pikiran kami menjadi tempat dari firman Tuhan, dan berikan kami Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Minggu tanggal 28 Mei 2023, tertulis dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Yohanes 20 ayat 19 hingga ayat yang ke-23. Beginilah firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, hari ini kita dihantarkan kepada sebuah momen peringatan besar di dalam kekristenan kita. Pada hari ini adalah hari ke-50 setelah Yesus bangkit. Dan disebut juga hari ini adalah hari Pentakoste, hari turunnya Roh Kudus. Maka momen ini, peringatan hari turunnya Roh Kudus, merupakan sukacita besar bagi kita semua yang tidak pernah bisa dilupakan di dalam kehidupan sejarah gereja dan perkembangan gereja di dunia ini. Karena melalui kedatangan Roh Kudus di hari
Pentakosta atau Pentakoste itu merupakan awal berdirinya gereja. Awal berdirinya sebuah gereja. Dan ketika hari Pentakoste, hari turunnya Roh Kudus, maka murid-murid diberikan tugas tanggung jawab melanjutkan pemberitaan keselamatan di tengah-tengah dunia. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat dalam Kisah Para Rasul 2, ketika Petrus menyampaikan firman Tuhan, dia berkhotbah dipenuhi dengan roh, maka ada lebih dari 3.000 orang yang percaya kepada Yesus. Maka sepatutnya lah orang-orang Kristen bersukacita dan mengucap syukur karena Tuhan telah memberikan roh-Nya, telah memberikan Roh Kudus yang memampukan, yang mengumpulkan kita, orang-orang Kristen. Secara khusus kita di tempat ini, Tuhan telah memberikan roh-Nya di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh ada berkumpul di tempat ini. Tanpa roh Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, maka kita tidak akan ada di sini. Dan ketika Tuhan memberikan roh-Nya kepada kita, roh-Nya itulah yang mengajari kita di dalam hidup ini untuk boleh dapat mengerti dan melihat akan setiap rencana dan rancangan Tuhan yang begitu indah di dalam kehidupan kita. Walaupun sebenarnya di dalam hidup ini ada begitu banyak lika-liku kehidupan, ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak pergumulan, tetapi melalui roh Tuhan, manusia, orang-orang percaya dimampukan menjalani hidup ini dengan baik. Dan ketika Tuhan memberikan roh-Nya kepada para murid-murid-Nya, ketika Yesus dikatakan dalam firman ini, menampakkan dirinya kepada murid-murid-Nya di dalam ketakutan, mereka ketakutan. Tuhan memberikan roh-Nya supaya para murid-murid itu mampu melanjutkan kehidupan mereka tanpa ada rasa takut. Supaya mereka mampu melanjutkan pelayanan mereka, memberitakan berita keselamatan itu di tengah-tengah dunia, walaupun banyak menghadapi resiko di dalam pelayanannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, situasi yang dialami oleh para murid di dalam firman Tuhan ini, kita juga semua pasti merasakan hal yang sama. Kita semua atau semua orang, ketika kita melihat situasi para murid-murid Yesus dalam nas ini, kita juga pernah berada di dalam posisi mereka. Rasa takut sering sekali merasuki kehidupan manusia. Rasa takut sering sekali merasuki kehidupan manusia dan tidak memandang usia. Baik anak-anak, orang dewasa, bahkan yang sudah lanjut usia sekalipun, dia
pernah dirasuki rasa ketakutan. Tanpa membedakan status, tanpa membedakan golongan dan pendidikannya, kita semua pasti pernah mengalami rasa takut di dalam kehidupan kita. Bahkan kita melihat murid sekalipun, murid-murid Tuhan Yesus yang setiap hari bersama-sama dengan Yesus, mereka juga dirasuki rasa takut di dalam dirinya. Kita melihat ketika Yesus menuju penderitaan itu, menuju salib, salah satu dari muridnya, Petrus, karena dia takut akan menerima hal yang sama seperti apa yang dirasakan oleh Yesus, maka dia berkata ketika ada yang bertanya, apakah engkau bukan salah satu dari mereka? Saya tidak mengenal dia. Dia menyangkal Yesus di dalam kehidupannya karena dia diliputi rasa takut. Dan yang kedua, kita melihat para murid Yesus dalam nas ini, karena mereka diliputi rasa takut, mereka mengurung diri. Dan bahkan dikatakan tadi di dalam nas ini, mereka mengunci pintu-pintu. Mereka di dalam ketakutan, karena Yesus sang guru mereka telah mati. Mereka takut bahwa penguasa-penguasa Yahudi akan datang untuk menangkap dan menyiksa mereka. Dan mereka tidak berani memberitakan kebangkitan Yesus kepada orang banyak. Mereka menutup diri. Mereka tidak lagi memberitakan firman Tuhan tentang kebangkitan Yesus yang sudah mereka lihat, karena diliputi rasa ketakutan. Pikiran mereka tidak menentu. Dikatakan dalam istilah kita pada saat ini, pikiran mereka sedang galau, tertekan. Maka di situasi ketakutan para murid, Yesus datang menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya. Walaupun pintu semua sudah tertutup, tetapi Yesus mampu masuk dan bertemu dengan para muridnya. Maka kita melihat dari yang terjadi bahwa Yesus tidak dapat dibatasi oleh situasi dan kondisi. Yesus tidak dibatasi oleh ruang. Ketika pintu semua tertutup, Yesus hadir. Sehingga rasa takut terhadap murid-murid itu berubah menjadi sukacita. Ketika Yesus menunjukkan dirinya kepada murid-murid itu dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Atau yang sering kita katakan shalom atau eirene. Sehingga kegalauan mereka, ketakutan mereka berubah menjadi sukacita. Mereka tidak gelisah, mereka tidak khawatir lagi. Mereka menjadi mampu menjalani kehidupannya, pemberitaannya dalam firman Tuhan. Dan ketika Yesus menunjukkan lambungnya, tangannya, maka itu menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa Yesus itu benar-benar bangkit dan hidup untuk memberkati kehidupan mereka. Maka melalui perjumpaan para murid dengan Tuhan Yesus dalam nas ini membawa perubahan sikap kepada para murid-muridnya. Mereka menjadi pemberani, berani bersaksi tentang kebangkitan Yesus. Mereka menjadi hidup di dalam sukacita. Kehadiran Yesus
di tengah-tengah mereka membawa sukacita besar. Perubahan sikap mengubah kehidupan mereka. Dengan perjumpaan itu mereka dimampukan untuk melaksanakan tugas pemberitaan itu melalui Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan, yang akan menyertai, yang akan menguatkan, yang akan mengajari mereka. Sebab tanpa Roh Tuhan tadi, maka murid-murid itu tidak akan dapat melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Maka para murid-murid itu tidak akan mampu menjalani kehidupannya melewati setiap masalah dan tantangan yang datang. Dan melalui pemberian Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan kepada murid-muridnya, mereka tidak lagi menjadi orang yang berputus asa. Maka firman Tuhan pada hari ini mengajak kita semua melalui topik minggu yang mengatakan, terimalah Roh Kudus. Jakon mah todi parbadia di bagasan nguluta. Terimalah Roh Kudus. Ketika saudara takut, ketika saudara khawatir akan masa depan, akan kehidupan anak-anak, akan masa hari tua, dan apapun yang menjadi pergumulan kita pada saat ini, atau mungkin dengan masa lalu kita yang membuat kita trauma dan tidak mampu bersukacita, dan tidak mampu melihat orang, dan tidak mampu bersukacita di dalam hidup ini, terimalah Roh Kudus. Maka kita akan dimampukan, maka kita akan dikuatkan dalam menghadapi setiap pergumulan kita. Ketika kita khawatir, ketika kita merasa putus asa, maka ketika kita menerima Roh Tuhan itu di dalam kehidupan kita, maka pertolongan Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan pasti akan diberikan kepada kita. Dan melalui Roh Tuhan kita akan dimampukan memahami setiap proses kehidupan ini, diajari untuk boleh mengerti setiap apa yang terjadi, untuk dapat berpikir dengan baik dan benar, sehingga ketakutan kita itu berubah menjadi sukacita. Maka ketika kita menginginkan sukacita itu, ketika kita menginginkan beroleh kekuatan, maka terimalah Roh Tuhan di dalam hidup kita, agar kita dimampukan untuk melanjutkan hidup ini, dikuatkan melakukan setiap pekerjaan kita, apapun yang menjadi aktivitas kita. Tanpa Tuhan, tanpa Roh-Nya, kita tidak akan mampu dalam menjalani hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami, untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk tetap boleh mendengarkan firman Tuhan yang selalu menopang dan menguatkan iman kami dalam menghadapi segala persoalan di dalam kehidupan kami ini. Dan melalui Roh Tuhan yang bekerja atas setiap orang-orang yang percaya, yang mau menerima Roh Kudus-Mu, maka kami juga akan dimampukan untuk mengerti dan boleh berpikir dengan baik dan benar
untuk melihat segala perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kami yang mendatangkan sukacita dan kebaikan, serta menguatkan kami untuk dapat lebih lagi melayani Tuhan dalam setiap aktivitas profesi kami masing-masing, dan itu semua boleh kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan Allah Bapa kami di surga, pada hari ini kami berdoa kepada Tuhan, menyampaikan segala permohonan kami atas segala sesuatu di dalam pelayanan di tengah-tengah gerejamu ini, dan segala yang terjadi di dalam kehidupan jemaatmu. Kiranya Tuhan mendengarkan seruan kami, memberkati para jemaatmu mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, menguatkan orang-orang yang di dalam penderitaan, yang mengalami pergumulan, terlebih Tuhan orang-orang yang berduka. Pada saat ini salah satu dari jemaatmu telah kembali ke pangkuan Bapa di surga, Bapak Utajulu, yang meninggalkan Ibu Boru Situmorang beserta anak mereka. Tuhan kiranya memberikan penghiburan, kekuatan untuk dapat melanjutkan kehidupan mereka, dan Tuhan kiranya menguatkan Ibu Boru Situmorang di dalam masa-masa sulit penderitaan yang sedang terjadi di tengah-tengah keluarga mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa Tuhan sanggup memberikan kekuatan penghiburan yang abadi. Begitu juga dengan para jemaatmu yang terbaring lemah di rumah sakit, ataupun yang menjalani masa pemulihan pada saat ini. Kiranya Tuhan sempurnakan kesembuhan bagi mereka. Begitu juga dengan pelayanan yang akan berjalan di tengah-tengah gerejamu ini. Tuhan memberkati dan menguatkan para hamba-hamba Tuhan untuk semakin lebih lagi melayani Tuhan. Berikan kami kekuatan dan kesehatan, supaya firman-Mu, berita keselamatan itu, boleh kami sampaikan dengan baik. Terpujilah Engkau Tuhan, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan sambil bernyanyi dari buku nyanyian nomor 640 ayat 1 dan seterusnya. Oh
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami. Karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami, agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesama manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di surga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur, dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di dalam kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Shalom. Diinformasikan kepada Bapak Ibu, bagi yang merasa kehilangan kunci, tadi telah ditemukan kunci di parkiran. Bagi yang merasa kehilangan bisa menghubungi konsistori. Terima kasih.